Barcelona kembali ke jalur kemenangan, dengan penampilan gemilang saat bertandang ke markas Real Mallorca. Tim asuhan Hansi Flick meraih kemenangan besar 5-1. Di babak pertama, Mallorca memberikan perlawanan yang cukup baik. Ferran Torres membuka keunggulan Barca pada menit ke-12, namun Vedat Muriqi berhasil menyamakan skor di menit ke-43. Memasuki babak kedua, Barca tampil agresif, dan mencetak 4 gol tambahan melalui 2 gol Rafinha, serta masing-masing 1 gol dari Frenkie de Jong dan Pau Victor. 3 poin ini sangat penting bagi Barcelona, untuk mempertahankan posisi mereka di puncak klasemen sementara Liga Spanyol. Bayern Munchen menghadapi Bayer Leverkusen di Allianz Arena, pada laga babak 16 besar di DFB Pokal. Sejak awal pertandingan, Bayern bermain agresif. Namun, nasib buruk menghampiri mereka, ketika Manuel Neuer mendapat kartu merah langsung, akibat pelanggaran terhadap Jeremie Frimpong. Leverkusen akhirnya memecah kebuntuan di menit ke-69, melalui gol Nathan Tella. Skor 0-1 bertahan hingga akhir pertandingan, membuat Bayern Munchen tersingkir. Sementara Bayer Leverkusen melangkah ke babak perempat final DFB Pokal. AC Milan tampil luar biasa, dan menghancurkan tim tamu Sassuolo, dengan kemenangan telak 6-1. Pertandingan ini berlangsung di babak 16 besar Coppa Italia. 6 gol kemenangan Milan datang dari 2 gol Samuel Chukwueze, Tiani Reijnders, Rafael Leao, Davide Calabria, dan Tammy Abraham. Sassuolo hanya mampu membalas dengan 1 gol hiburan, lewat aksi Samuel Mulattieri. Hasil ini, memastikan langkah Milan ke perempat final Coppa Italia 2024-2025. Gyökeres dikabarkan menarik perhatian sejumlah klub besar dunia, menjelang bursa transfer Januari, berkat performa gemilangnya bersama Sporting musim ini. Manchester United berambisi memenangkan persaingan untuk merekrut penyerang berusia 26 tahun itu, meskipun ia juga diminati oleh Manchester City, Arsenal, dan Chelsea. Menurut laporan Florian Plettenberg, Gyökeres tampaknya telah memilih untuk bergabung dengan Manchester United, yang kini meningkatkan usaha mereka untuk mengamankan jasanya. Pakar transfer dari Sky Sports itu menyebutkan, bahwa Man United baru-baru ini terlibat dalam pembicaraan konkret terkait kesepakatan ini. Dan klub berjuluk Setan Merah tersebut, kini sepenuhnya fokus dalam perebutan Gyökeres. Liverpool mencatatkan 11 kemenangan dari 13 laga Premier League, serta hasil sempurna di kompetisi Eropa dan domestik, menjadikan mereka kandidat kuat juara Liga. Meskipun unggul 9 poin di puncak klasemen, para pemain tetap berusaha menjaga fokus. Bek Liverpool, Joe Gomez, menegaskan bahwa posisi saat ini belum menjamin keberhasilan di akhir musim. Jika di awal musim ada yang mengatakan kami akan berada di posisi ini, tentu kami akan sangat senang, ujar Gomez. Namun, saat ini semuanya belum berarti apa-apa. Jika pada akhir musim kami tidak mengangkat trofi, itu akan menjadi peluang besar yang terbuang. Meskipun berada dalam situasi yang menguntungkan, Liverpool masih harus menghadapi persaingan ketat dari tim seperti Manchester City, Arsenal, dan Chelsea. Ronald Araujo terakhir kali bermain untuk Uruguay pada perempat final Copa America melawan Brasil, di mana ia mengalami cedera robek tendon hamstring di kaki kanannya. Setelah menjalani operasi pada Juli, Araujo kembali ke pusat latihan Barcelona 2 bulan kemudian, untuk melanjutkan proses rehabilitasi. Dalam beberapa pekan terakhir, ia meningkatkan intensitas latihannya. Dan pada Minggu, untuk pertama kalinya bergabung dalam sesi latihan penuh bersama skuad Barcelona lainnya. Hansi Flick belum mengonfirmasi, kapan tepatnya sang wakil kapten akan kembali bermain, tetapi ia tampak optimis bahwa momen itu tidak akan lama lagi. Ronald menunjukkan progres yang sangat baik, ujar Flick. Dia berada di level yang sangat bagus, dan sudah sangat dekat untuk kembali. Manchester United kini memasuki era baru di bawah kepemimpinan Ruben Amorim sebagai pelatih utama. Amorim dikabarkan telah mengevaluasi skuadnya, dan mengidentifikasi beberapa posisi yang perlu diperkuat, terutama di lini tengah. Salah satu nama yang masuk dalam radar Manchester United, adalah gelandang Atalanta, Ederson. Menurut laporan Alfredo Pedula, peluang transfer Ederson ke Old Trafford cukup terbuka. Sebab, Atalanta mau berdiskusi dengan Setan Merah. Laporan tersebut juga menyebutkan, bahwa Atalanta telah menetapkan harga untuk pemain mereka, yaitu sekitar 60 juta euro. Jika Manchester United serius mengincar Ederson, mereka harus siap memenuhi tuntutan harga tersebut dari Ladia. Mbappe sempat berada di bawah tekanan besar, setelah kekalahan Real Madrid dari Liverpool, dengan kritik tajam yang menyoroti kemampuannya bermain di bawah arahan Carlo Ancelotti. Meski demikian, penampilannya melawan Getafe, menjadi bukti bahwa ia sedang berusaha kembali ke performa terbaiknya. Jesse Rodriguez, mantan pemain Real Madrid, memberikan pendapatnya tentang Mbappe. Ia membandingkan Mbappe dengan Cristiano Ronaldo, mantan rekannya di Madrid. Menurut Jesse,
Keduanya memiliki kesamaan dalam hal kemampuan mencetak gol secara konsisten. Tidak banyak perbedaan ketika saya berlatih dengan Cristiano. Mereka punya bakat yang berbeda, tapi Mbappe sudah menunjukkan potensi bintangnya sejak awal, ujar Jesse. Hansi Flick sedang berada di bawah tekanan besar, setelah timnya mengalami 2 kekalahan dari 3 pertandingan terakhir di La Liga. Untuk mengatasi situasi ini, Flick dikabarkan telah menyusun 2 strategi utama, yang bertujuan memulihkan performa terbaik Barcelona. Menurut laporan Sport, fokus utama strategi ini adalah membangun kembali kepercayaan diri tim, dan menjalin komunikasi yang lebih terbuka dengan para pemain. Hansi Flick yang dikenal sebagai pelatih dengan pendekatan personal, percaya bahwa hubungan yang baik dengan seluruh pemain, baik yang berada di tim inti maupun cadangan, merupakan kunci menjaga harmoni tim. Dengan pendekatan ini, ia berharap dapat melewati masa sulit, dan mengembalikan mentalitas kemenangan Blaugrana. Kenan Yildiz, merupakan produk Akademi Bayern Munich, yang bergabung dengan Juventus pada musim panas 2022. Setelah menunjukkan potensinya sebagai salah satu bintang utama di skuad muda klub, ia mendapatkan promosi cepat ke tim utama. Namun, di bawah arahan Thiago Motta, performanya mengalami pasang surut. Menurut laporan dari Sky Sports Germany, Manchester United saat ini memantau Yildiz, dan kemungkinan akan mengajukan tawaran pada musim panas mendatang, untuk membawanya ke Old Trafford. Namun, sumber yang sama melaporkan, bahwa Yildiz telah mengambil keputusan. Jika setan merah mendekatinya, ia dikabarkan akan menolak tawaran tersebut. Karena, ia berkomitmen untuk tetap di Juventus, dan bertekad menjadi pemain kunci di klub tersebut. Gianni Reijnders terus membuktikan dirinya sebagai salah satu gelandang terbaik di Italia musim ini. Pemain AC Milan tersebut semakin populer di kalangan klub-klub besar, yang mencari pemain baru di bursa transfer. AC Milan pun menyadari tingginya minat terhadap gelandang asal Belanda itu. Musim lalu, meskipun tidak banyak pemain yang tampil menonjol, Reijnders berhasil menjadi salah satu yang paling mencuri perhatian. Berkat performanya yang mengesankan, sejumlah klub besar kini mulai mengincarnya. Menurut laporan Calcio Mercato, Real Madrid dan Chelsea, termasuk di antara klub yang tertarik merekrutnya. Bahkan, Barcelona juga disebut-sebut ikut bersaing untuk mendapatkan gelandang berusia 26 tahun tersebut. Kembalinya Kevin De Bruyne ke performa terbaik setelah pulih dari cedera, seharusnya menjadi kabar positif bagi Manchester City. Namun, situasi ini justru memunculkan spekulasi mengenai hubungan antara sang pemain dan manajer, Pep Guardiola. Rumor tentang adanya ketegangan antara keduanya semakin mencuat, terutama setelah De Bruyne hanya dimainkan selama 12 menit, dalam pertandingan melawan Liverpool. Gary Lineker mengungkapkan, bahwa De Bruyne kerap hanya tampil 5 hingga 10 menit dalam beberapa pertandingan terakhir, meskipun kondisinya terlihat semakin prima. Lineker juga menyoroti pernyataan dari Guardiola dan De Bruyne dalam sepekan terakhir, yang tampaknya mengindikasikan adanya ketegangan di antara mereka. Simone Inzaghi mulai melatih Inter Milan pada musim panas 2021. Di bawah kepemimpinannya, Nerazzurri berhasil meraih 6 trofi, konsisten bersaing dalam perebutan Scudetto selama 3 musim terakhir, dan keluar sebagai juara Liga pada musim 2023-2024. Performa impresif Inzaghi membuat Inter memberinya kontrak baru pada Juli lalu, yang akan mengikatnya hingga 2027. Namun, meski memiliki kontrak jangka panjang, Inzaghi masih sering dikaitkan dengan potensi kepindahan ke Inggris. Meski begitu, mantan pemain Lazio ini menegaskan keinginannya untuk tetap bertahan bersama Inter Milan. Saya merasa sangat dihargai oleh Inter. Saya juga sangat bahagia di Inter, dan berharap bisa bertahan di sini dalam waktu yang lama, ujar Inzaghi. Inter Milan mendominasi penghargaan di Grand Gala del Calcio 2024, ajang yang digelar oleh Asosiasi Pesepak Bola Italia, untuk menghormati pemain, pelatih, klub, dan wasit terbaik liga. Dilansir dari situs resmi Inter Milan, klub tersebut memenangkan penghargaan untuk kategori klub, pelatih, pemain, dan gol terbaik musim 2023-2024. Selain itu, 7 pemain Inter terpilih masuk dalam daftar 11 pemain terbaik Serie A musim 2023-2024. Sebagai juara Serie A musim tersebut, Inter dinobatkan sebagai klub terbaik di Italia oleh HIC. Sementara itu, penyerang andalan Inter, Lautaro Martinez, meraih gelar pemain terbaik Italia musim 2023-2024, setelah menjadi top skor Serie A dengan torehan 24 gol. Napoli bertandang ke markas Torino pada Giornata ke-14 Liga Italia, dan berhasil membawa pulang 3 poin berkat kemenangan tipis 1-0. Scott McTominay menjadi pahlawan kemenangan Napoli, dengan mencetak satu-satunya gol di laga tersebut. Gol itu menjadi yang keempat bagi McTominay, sejak bergabung dengan Napoli pada musim panas 2024. Selain itu, gelandang asal Skotlandia ini juga telah mencatatkan 2 assist.
Statistik McTominay di Napoli jauh lebih baik dibandingkan musim sebelumnya, saat masih bermain untuk Manchester United, di mana ia tidak mencetak gol maupun assist sepanjang musim, karena jarang mendapatkan kesempatan bermain. Barcelona terus memantau talenta muda yang berkembang di berbagai klub Eropa dan sekitarnya. Salah satu pemain yang menjadi perhatian mereka adalah Martin Baturina, gelandang asal Kroasia. Namun, menurut laporan Sport, Barcelona bukan satu-satunya klub besar yang tertarik. Real Madrid dan Paris Saint-Germain juga disebut berminat merekrut pemain berbakat tersebut. Menariknya, laporan tersebut menyebutkan bahwa Baturina telah menolak tawaran kontrak 5 tahun dari Real Madrid. Di sisi lain, Barcelona tetap memantau perkembangannya, sementara PSG dikabarkan telah memasuki tahap negosiasi lanjutan dengan Baturina, dan sedang mempertimbangkan tawaran senilai 25 juta euro. Alberto Moleiro sempat dikaitkan dengan Liverpool awal tahun ini, berkat performa impresifnya bersama Las Palmas. Namun, transfer ke Anfield tidak terwujud, dan Moleiro tetap menjadi pemain kunci bagi Las Palmas musim ini. Dari 15 pertandingan La Liga, ia tampil sebagai starter dalam 13 laga, dan berhasil mencetak 4 gol, memberikan kontribusi besar bagi upaya klubnya menjauh dari zona degradasi. Menurut laporan tim TAL, Arsenal kini menjadikan Moleiro target utama mereka pada bursa transfer Januari. The Gunners dilaporkan siap mengajukan tawaran serius untuk merekrut sang pemain. Namun, The Gunners harus bersaing dengan klub Arab Saudi, Al Hilal, yang juga siap mengajukan tawaran besar. Dominic Calvert-Lewin, kini memasuki tahun terakhir kontraknya bersama Everton di Goodison Park, dan telah menarik minat sejumlah klub Premier League seperti Newcastle, Tottenham, dan Nottingham Forest. Tottenham Hotspur, yang berupaya memperkuat lini serang, mempertimbangkan Calvert-Lewin sebagai opsi potensial, terutama setelah sebelumnya sukses merekrut Richarlison dari Everton. Menurut laporan Vichages, Tottenham tengah memantau situasi Lewin secara serius. Sementara itu, Everton menghadapi tantangan besar untuk mempertahankan sang striker, mengingat kontraknya yang hampir habis, membuka peluang lebih besar bagi klub-klub rival untuk merekrutnya. Thiago Motta memberikan respons tegas terhadap rumor mengenai ketertarikan Juventus pada Joshua Zirkzee dari Manchester United, dalam bursa transfer Januari mendatang. Pelatih Juventus tersebut menegaskan kepuasannya terhadap skuad yang ada saat ini, sambil berharap pemain-pemain yang cedera segera pulih, dan kembali bermain. Ia juga menegaskan, bahwa tidak ada diskusi internal di klub mengenai Zirkzee. Sementara itu, Zirkzee masih memiliki kontrak dengan Manchester United hingga 2029, setelah direkrut dengan biaya transfer sebesar 702 miliar rupiah. Meski karirnya di Inggris belum sepenuhnya berjalan mulus, ia tetap menunjukkan tekad untuk berkembang.